Oke, makasih Pak Iswadi waktunya. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Masih semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya ya, Ibu ya. Nah, tadi sudah diinfokan sama Pak Iswadi. Ya, latar belakang saya memang dulu GM ya. Sebelum saya ini saya sudah full time tadi, full time di AFC. Nah, kenapa saat waktu menjadi GM itu saya mulai merintis ini? Saya melihat bahwa bisnis ini sangat luar biasa karena dapat dilakukan di waktu luang. Ya, jadi setiap ketemu dengan tamu saya cerita, ketemu dengan supplier saya cerita, ketemu karyawan pun saya prospek saya ketemu karena saya lihat potensi di bisnis ini. Pertama kali saya ditawarkan, saya melihat apa? Produknya bagus, ya kan? Produknya bagus, ya. Ada ujuk ini segala macam. Saya terus terang di prospek sama Pak Pur waktu itu, sama teman hotel ya. Nah, produknya bagus. Kemudian saya lihat prospeknya farmasi non kimia lagi. Wah, ini bagus sekali ini farmasi non kimia, banyak sekali ternyata sekarang rumah sakit dibangun dan mereka membutuhkan produk non kimia. Di ke depan bagus pasti ini. Nah, terus dari itu segi apa? Dari segi produk, kemudian perusahaan. Saya lihat perusahaannya gede. Nah, ini kenapa enggak nih? Ini saatnya apa istilahnya? Akhirnya saya memutuskan, saya selalu mempunyai prinsip apa-apa. Jangan menaruh telur di satu keranjang. Dari dulu saya punya prinsip itu. Karena apa? Sekali dengan taruh di satu keranjang ini pecah, udah selesai dengan. Betul nggak? Ya kan? Nah, jangan menaruh telur di satu keranjang. Saat jenengan punya waktu, bisa meluangkan waktu untuk memulai suatu usaha, bahkan saat jenengan di zona nyaman, lakukan. Nah, itu yang saya lakukan kemarin. Setelah saya diilustrasikan bisnisnya kayak apa Pak? Wah, ini paling mudahnya cepet ini. Ya, karena dulu pernah bisnis dan ternyata juga berdos ya. Ya, agar belajar dari situ saya akhirnya ini coba saya lihat ternyata memang betul modalnya minim bahkan tanpa modal waktu itu. Akhirnya terus bonusnya mulai berjalan. Nah, bonusnya mulai berjalan. Nah, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaringan hingga akhirnya bonusnya pun mulai melebihi dari apa yang saya dapat. Nah, waktu itu saya memutuskan ini mending saya tekunin ini aja lah ya. Akhirnya saya putuskan saya keluar. Dan ternyata yang didapat sangat banyak sekali sebenarnya di bisnis ini Pak. Satu sisi apa? Saya bisa menolong banyak orang. Jadi senang saya. Dan itu memang ya luar biasa bagi saya. Saya bisa menolong yang tadinya sakit prostat sembuh, akhirnya dia cerita. Kemudian ada yang tadinya mau umroh nggak bisa karena prostatnya itu sembuh, akhirnya bisa umroh. Nah, terus dia cerita ke teman-temannya. Nah, di sini saya melihat bahwa mudahnya bisnis ini apa sih sebenarnya? Mudahnya cerita Pak Ibu. Jadi saya melihat ini cuma cerita sebenarnya. Saya tidak melihat bahwa ini saya jualan sih enggak. Jadi sebenarnya istilahnya no hard feeling lah. Nggak ada perasaan berat dalam diri saya dalam cerita. Kalau saya intinya saya jualan pasti wah barangku kudu payu ya. Saya nggak ada. Jadi kalau dalam prospecting itu saya mengenalkan, saya cerita udah itu aja. Itu closing nanti. Kalau follow up baru kita bicara closing gitu ya. Nah, kalau udah cerita aja, nggak ada beban, saya cerita ke siapa aja. Akhirnya dengan cerita itu ada yang satu, kalaupun mereka ngambil ada yang 1 tahun kemudian, ya enggak apa-apa. 1 tahun kemudian saya malah udah lupa dengan dia. Aku cerita apa tuh Bu Disi kayak lama lupa. Tapi akhirnya produk obat Jepang kayak apa. Nah, akhirnya terus closing ya. Nah, jadi di situ bisa menolong orang. Yang kedua apa? Yang kedua di samping bisa menolong orang, jadi saya mengumpamakan kalau bangun bisnis itu bangun pilar yang banyak. Jadi dari suka duka itu banyak sukanya gini. Bisa menolong banyak teman Pak, banyak relasi ya. Jangan relasi, kadang ada mitra yang memang saya yang sering ke Boyolali sana. Boyolali itu ya menyenangkan itu. Jadi kalau datang udah tuh subuhan udah tersedia di sana. Terus itu kan mau pulang kadang Mas aja ini komplit tenan. Mas, panen nongko nih Mas. Mau masuk mobil. Sana lagi panen kacang ya Man. Panen pete. Ayo. Jadi senang kita bergaul dengan banyak orang gitu ya. Punya banyak relasi, silaturahmi berjalan. Kemudian banyak bisa menolong orang, itu sangat dari sini yang saya dapat itu.
belum nanti bonus yang berjalan itu. Akhirnya banyak sekali apa istilahnya kalau kita didasari dengan apa menolong dengan tulus ikhlas itu, hasilnya itu kadang datang sendiri. Beda kalau kita ngejar gitu, itu kadang yang dikejar nggak dapat malah. Pernah saya waktu itu mau ke Tulungagung, mau ke Semarang juga prospecting seperti ini, tahu-tahu bonus keluar. Istilahnya kayak indah pada waktunya gitu. Kena mau sebentar gitu mau ke Semarang, mau ke Tulungagung, Blitar itu keluar konnichiwa atau sahabat bensin sama botol. Nah itu keluar sendiri seperti itu. Itu karena apa sih? Kita menolong dengan tulus ya, nggak pernah mengharap kembali lah. Kita tolong aja lah. Kita nggak usah mengharap nanti mau closing atau mau dapat duit mau apa. Tolong aja lah. Nah, itu udah jadi akhirnya berkahnya datang sendiri ya seperti itu ya. Oke. Nah dari situ akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Nah keluarnya itu ternyata saya lebih banyak punya waktu. Sekarang saya kan anak saya 2 kerja semua tuh sudah kerja. Jadi cuma berdua saya. Ya keluarnya berdua. Iya enak tuh. Rezeki. Nanti anggap aja bisnis ini bisnis dolan loh, saya anggap gitu aja. Jadi nggak ada beban dalam diri saya tuh ini harus seperti apa. Terus dianggap aja dolan. Jadi kalau dianggap seperti itu, kalaupun nanti saya belum hasil, terus aku bisa dolan dong. Jadi hampir nggak ada beban dalam, dan itu enak jalannya jadi enak. Jadi akhirnya terus banyak sekali teman, banyak sekali istilahnya menolong orang. Ya menolong orang juga itu luar biasa dalam saya menjalankan ini. Ya, saya kira itu yang saya dapat sehingga mudah-mudahan berapa pilar-pilar ini rumah AFC saya itu jadi kuat gitu ya. Jadi kuat, jadi akan bertahan aja pasti kalau itu istilahnya jangan bangun pilar-pilar yang lain ini rumahnya AFC jadi kuat. Digoyang kayak apapun maksudnya AFC pernah kok aku di konco kayak aku iso nolong produknya apik, perusahaannya gede. Nah itu pilar-pilar itu kalau kita bisa tumbuhkan akhirnya kita jadi nyaman akhirnya jalan di AFC itu ya. Saya kira dan alat bantu yang banyak saya pakai itu apa? Lewat pertemuan seperti ini. Setiap satu saya hampir nggak pernah absen ya Pak, hampir nggak pernah absen karena saya tahu itu alat bantu yang sangat bagus untuk membina tim sama mengambil prospek baru. Nah itu memudahkan saya untuk menjalankan akhirnya. Banyak pertemuan di mana-mana itu akhirnya saya pakai akhirnya biar bisnis mulai berjalan. Yang tadinya mungkin diajak ini belum mau saat ini nanti akhirnya closing dia seperti itu. Jadi luar biasa sekali bisnis itu serang ya. Beda dengan bisnis yang saya jalankan sebelumnya ya, yang ternyata yang modalnya ya gede, risikonya juga gede, income-nya juga belum tahu seperti apa ya, seperti itu. Akhirnya menemukan bisnis ini tuh enak tenan Pak. Kemarin saya bilang saya cuma posting di rumah aja loh, di rumah paling 1 jam kan kalau posting nggak sampai 1 jam udah antar produk tadi pagi keluar. Iya. Enak banget. Terus daripada saya bekerja seharian, kadang kalau waktu jam itu saya hampir nggak bisa waktunya itu bisa seharian loh Pak. Bisa seharian, kadang ada event gitu saya nggak bisa lepas itu harus ditunggu seharian. Belum nanti kalau ada komplain tamu dan segala macam di sini kutik besok keluar. Ya, nah itu emang wah enjoy sekali di sini terus. Enak kan. Jangan sampai jenengan itu nanti terpikat ke lain hati hanya karena nggak tahu apa, tapi di sini memang nikmat sekali posting besok keluar ya. Itu saya kira yang bisa saya dapat Pak Swadi. Jadi tetaplah di bisnis ini, dan bisnis ini bagus sekali, nggak kenal latar belakang kok. Dengan GM atau dengan pedagang gula batu atau siapa nggak kenal, ada terapis pijat di sini juga nggak, bodo amat. Pokoknya lakoni aja, jalani aja, enjoy aja gitu aja ya. Oke, ya terima kasih Pak Swadi, sukses.